Akhirnya lulus juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bahas mengenai alur pendaftaran dan juga syarat-syarat yang diperlukan untuk melanjutkan studi S2 ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya guys. Jadi UGM sendiri ini sudah membuka pendaftaran di semester ganjil tahun akademik 2024-2025 sebanyak 4 gelombang ya guys, yang dibuka sejak Februari, pertengahan Februari sampai dengan Juli ya guys. Alhamdulillahnya sendiri aku ini udah lolos ya guys. Mulai kuliahnya bulan Agustus 2024. Ini aku mau berbagi kisah, aku mau sharing aja bahwa waktu awal-awal pendaftaran sendiri ini aku agak kelimpungan. Memang sebenarnya di website UGM sendiri ini sudah memuat informasi yang cukup komprehensif, di situ cukup lengkap. Cuman ya balik lagi gitu ya kan. Aku tuh masih perlu kayak tanya-tanya ke beberapa sumber gitu. Aku nanya ke teman, nanya ke kakak kelas, nanya ke guru bahkan yang memang udah S2, yang otomatis udah pasti melewati proses itu gitu ya kan. Nah, terus dari situ aku ngerasa kayak, wah ternyata gokil juga ya. Prosesnya tuh lama dan memakan waktu dan tenaga dan duit juga gitu. Tapi worth it banget. Dan aku nggak mau kalian juga merasakan hal yang sama, maksudnya kelimpungan untuk cari-cari informasi. Jadi seharusnya tuh yang mana nih syaratnya, mana aja gitu, atau prosesnya tuh gimana aja. Nah, aku tuh nggak mau kalian merasakan hal itu. Kalaupun kalian harus merasakan hal itu, ya seenggaknya tuh sedikit aja gitu, jangan sampai kelimpungan yang sampai kalian jadi hopeless dan males untuk melanjutkan pendaftaran gitu ya. Di sini aku udah ngerangkum proses alur pendaftaran dan juga syarat-syarat yang harus kalian penuhi untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Ini sudah aku rangkum secara keseluruhan, Ini bakal aku kupas tuntas, tas. Pokoknya di video ini ikutin terus. Mungkin durasinya akan sedikit lebih panjang daripada video-video aku sebelumnya, tapi ya let's see gitu. Kira-kira bakal berapa menit, tapi setidaknya ini aku bakal berusaha untuk rangkum hal-hal yang dibutuhkan dan hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan kalau mau daftar S2 di Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. So, let's go. Untuk tahap pertama ini kita harus melihat gelombangnya gitu ya guys. Jadi seperti yang aku sudah bilang bahwa UGM sendiri ini membuka 4 gelombang daftaran ya guys di semester ini. Alhamdulillah aku udah keterima dan aku itu ikutan gelombang 1. Jadi yang waktu bulan Februari di tanggal 20 sampai 13 Maret itu pendaftarannya ya guys. Oke, jadi gelombang 1 udah lewat. Nah, terus gelombang 2 itu 26 Maret sampai 16 April. Ini juga udah lewat, masih ada 2 gelombang lagi nih guys. Ada di tanggal 30 April sampai dengan 21 Mei dan juga di gelombang akhir banget, di gelombang keempat ini buka tanggal 11 Juni sampai 2 Juli guys. Nah, ini perlu diperhatikan tanggal-tanggalnya. Kalau bisa ini kalian siapkan pena dan juga kertas ya guys untuk mencatat gitu. Karena yang dicatat itu yang akan lebih diingat. Ya enggak? Mantap. Jadi untuk daftaran atau informasi lengkapnya ini sebenarnya bisa kalian akses di website ini. Nah, udah di website itu pokoknya seluruh link-link pranala-pranala yang kalian butuhkan ini bakal aku sematin juga di description box. Jadi don't worry, tenang aja alias gitu ya kan. Itu pertama, perhatikan gelombang pendaftaran. Kedua, pendaftarannya ini dipungut biaya gitu, seperti S2 pada umumnya ada biaya pendaftarannya. Kalau aku lihat di website yang ini ada banyak jurusan gitu, dan itu nanti juga ada informasi seputar jurusan-jurusan yang buka pendaftaran di semester ganjil ini ya guys ya. Kayak jurusan aku misalnya di semester genap kemarin akhir tahun 2023 ini nggak buka sama sekali guys. Di 4 gelombang itu nggak buka sama sekali, makanya aku nungguin di tahun ini di semester ganjil tahun 2024 baru mendaftar ya guys. Nah, makanya kalian perlu cek di website ini terkait jurusan yang bakal kalian ambil, apakah membuka pendaftaran di semester ganjil ini ya guys ya. Untuk biaya pendaftarannya berapa? Ada di range 500 sampai 750.000. Untuk jurusan yang aku ambil sendiri yaitu Magister Linguistik, biaya pendaftarannya sendiri ini ada di harga
500.000. Nah, ketiga ini ada tes substantif. Tes ini berbeda dengan tes TPA atau tes bahasa Inggris yang sama-sama jadi syarat ya guys. Ini nanti bakal aku bahas di next session, di sesi selanjutnya. Tapi intinya ada tes substantif. Nah, tes substantif ini apa? Tes ini tuh adalah tes yang dilakukan ketika kalian sudah dinyatakan lolos administrasi. Nah, nanti di beberapa jurusan itu memang ada yang memerlukan tes ini, tes substantif. Tapi kalau di jurusanku sendiri sih nggak ada ya. Jadi intinya cek-cek lagi aja di link yang tadi itu terkait ada atau tidaknya tes substantif. Terus yang keempat ini ada pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi ini menyesuaikan dengan gelombang yang kalian ambil, gelombang pendaftaran yang kalian ambil. Kelima ada registrasi online bagi yang diterima. Ini nanti bakal ada pengumumannya juga di portal masing-masing gitu ya guys. Nah, keenam itu ada hasil verifikasi dokumen registrasi dan juga penetapan UKT guys. 7 ada periode pembayaran UKT. Ini akan menyesuaikan dengan gelombang pendaftaran yang kalian ikuti ya, 1, 2, 3, atau 4. Terakhir ini ada awal kegiatan akademik, yang mana untuk semester ganjil ini dimulai di bulan Agustus tahun 2024 gitu guys. Nah, itu tadi alur pendaftaran yang mesti kalian tempuh gitu. Sekarang aku bakal rinci terkait syarat apa aja yang harus kalian siapkan untuk mendaftar program magister Universitas Gadjah Mada ya guys. Sedikitnya ini ada 10 syarat yang mesti kalian siapkan. Informasi lengkapnya ini bisa diakses di sini. Ya, bisa diakses di situ, tapi aku bakal tetap merinci syarat-syaratnya di klip ini gitu. Pertama ada ijazah S1. Kedua ada transkrip nilai. Jadi transkrip nilainya sendiri ini juga ada kriterianya ya guys. Untuk kalian lulusan program studi yang terakreditasi A waktu S1-nya, ini transkrip nilainya PK lebih dari 2,5, nggak boleh di bawah itu. Nah, terus kalau yang terakreditasi B program waktu S1-nya, ini IPK-nya itu harus di atas 2,75. Nah, kalau yang program S1-nya ini terakreditasi C, minimal IPK yang harus kalian miliki itu 3 ya guys ya. Terus, syarat yang ketiga adalah sertifikat akreditasi jurusan. Ya, waktu itu aku sih minta ke ketua jurusanku gitu, dan alhamdulillah beliau responsif, jadi langsung tasdes dasdes gitu ya guys. Yang keempat, ini ada sertifikat tes potensi akademik. Nah, ini aku sempat kelimpungan di sini juga nih guys. Ini menyita waktu dan juga tenaga dan juga pikiran ya. UGM sendiri ini membuka beberapa TPA yang berlaku sebagai syarat pendaftaran, nggak mesti harus mengikuti TPA dari lembaga UGM-nya sendiri, yang mana ini adalah PAPS gitu ya guys. Jadi untuk tes TPA ini UGM memberikan 3 opsi. Pertama, mau pakai sertifikat TPA dari PAPS, atau dari TPDA PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia, atau dari TPA Bappenas ya guys. Nah, untuk masing-masing skor TPA-nya itu ada di 450 guys. 450. Nah, harganya berapa nih masing-masing dari tes TPA tersebut? Kalau tes PAPS UGM ini ada di harga 300.000 guys. 300.000 ini udah aku catat ya. 300.000. Tes TPA PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia, ini ada di 333.000. Nah, untuk tes TPA Bappenas ini harganya melebihi dari 2 tes tadi, melebihi dari harga PAPS dan juga harga tes TPA PLTI. Nah, kalau aku ngambil yang mana? Aku ngambil yang PLTI guys. Pertimbangannya apa? Karena satu, waktu itu seingatku ya, PAPS tuh sedikit banget yang bisa online, jadi kayak harus offline gitu. Waktu itu kayaknya ada 1 jadwal online, cuman itu mepet banget dan kayaknya aku belum ada persiapan gitu. Jadi kayak daripada aku takutnya skornya kecil gitu karena kurang persiapan, ya mending enggak dulu deh gitu. Nah, terus ketika aku cari tes yang lain gitu, oh nih kedua ada tes TPA dari PLTI, gimana prosedurnya dan harganya berapa? Dari segi harga nggak jauh beda, kemudian aksesibilitas tes TPA PLTI ini lebih bisa dijangkau bagi aku waktu saat itu. PLTI sendiri ini mempunyai banyak jaringan gitu, yang mana ini berpengaruh juga dengan lokasi tes. Nah, kebetulan lokasi tesnya ini nggak terlalu jauh sama tempatku, jadi kayaknya mending ngambil PLTI waktu itu, pertimbanganku ya. Cuma nanti ini balik lagi ke pertimbangan kalian. Nah, terus aku mau ngasih info juga bahwa tes-tes tadi ini bisa diakses apakah offline doang atau offline dan juga online.
Nah, kalau untuk PAPS UGM sendiri, ini aku udah cek di link sini. Ternyata dia sekarang sudah menggelar tes secara offline dan juga online, guys. Jadi bagi kalian yang jauh di luar sana gitu, yang tidak bisa menjangkau Jogja dengan mudah, ya bisa tes online aja kalau mau ngambil yang PAPS. LTI sendiri ini offline, guys, sekarang. Tidak ada online. Waktu pandemi sih masih bisa online, tapi sekarang sudah offline ya, guys ya. Cuman memang itu tadi, jadi tempatnya, lokasi tesnya ini, lokasi layanan tesnya ini ada banyak. Jadi bisa disesuaikan dengan tempat kalian tinggal gitu. Nah, untuk TPA Bappenas sendiri bisa dilakukan secara offline dan juga online. Nah, adikku yang perempuan ini sempat ikutan tes TPA Bappenas dan dia ngambil yang online, guys. Oke, seperti itu. Link-linknya nanti bakal aku taruh juga di description box ya. Oke, tadi itu seputar sertifikat TPA. Selanjutnya yang kelima itu adalah sertifikat tes bahasa Inggris. Nah, UGM sendiri ini membebaskan kalian menggunakan beberapa opsi. Aku catat ada 4. Pertama, tes bahasa Inggris yang diselenggarakan dari UGM-nya sendiri, yaitu ASEP. ASEP atau ECEP ya bacanya ya, intinya ACEPT gitu, guys. ACEPT. Terus ada TOEIC PLTI, ini juga tes dari PLTI, tes bahasa Inggris dari Pusat Layanan Tes Indonesia. Terus ada IELTS. IELTS sudah sangat familiar bukan? Nah, terus ada IBT, TOEFL IBT, dan ada TOEFL ITP. Untuk skornya ini berapa? Skor minimalnya. Nah, untuk skor ASEP UGM sendiri ini ada di minimal 149. Untuk PLTI, skor minimalnya ada di 401. Nah, untuk IELTS, skor minimalnya itu ada di 4.0. Kalau TOEFL IBT, skor minimalnya ada di 30 ya, guys. Nah, terakhir, untuk TOEFL ITP, skor minimalnya ada di 400. Nah, harganya berapa nih tes-tes tadi? Kalau ASEP UGM ini harganya 250. Aku mengakses infonya di sini ya, guys. Oke. Nah, terus kalau TOEFL dari PLTI atau TOEIC PLTI ini harganya berapa? Sama dengan tes TPA, harganya 333.000. Aku mau aksesnya juga di sini. Oke. Nah, terus kalau IELTS itu harganya di 3.150.000, sekitaran itu ya, guys. Aku juga mengakses infonya di sini. Nah, itu seputar tes bahasa Inggris yang bisa kalian ambil. Jadi nggak semua ya, intinya ambil atau pilih yang sesuai sama kebutuhan kalian, yang bisa kalian jangkau, yang budgetnya juga masuk ke kantong kalian. Pokoknya sesuaikan aja. Nah, terus syarat selanjutnya yang keenam adalah rekomendasi dari 2 orang. Dan yang diperlukan apa aja nih? Apakah mereka membuat semacam surat gitu atau bagaimana? Jadi prosedurnya adalah 2 rekomendator tadi ini dimintain email dan juga nomor telepon aktifnya, guys. Nanti kalian ketika mendaftar, masukkan email aktif dan juga nomor telepon aktif mereka ke kolom yang sudah disediakan. Nah, terus nanti dari pihak UGM sendiri ini bakal mengirimkan semacam form gitu ya, guys. Semacam form untuk nantinya bakal mereka isi. Untuk nantinya bakal diisi oleh rekomendator. Nah, terus syarat ketujuh ini ada, ini nyabang sebenarnya. Jadi ada pertama proyeksi khusus mahasiswa. Ini nanti ada format tulisan yang bakal kalian unduh di link ini. Nah, ini kalian unduh, terus nanti kalian tinggal isi aja. Nah, terus ada rencana penelitian. Ini sebenarnya nggak mandatori ya untuk kalian yang mendaftar jalur reguler. Ya, kita punya aja dulu gitu. Maksudnya kita udah harus ready terkait rencana penelitian yang akan dilakukan nanti di S2. Terlepas nanti ke depannya ini ada pengembangan, ya it's okay gitu. Tapi kita harus sudah punya pegangan ini dulu. Nah, ke-8, surat izin belajar atau surat tugas. Ini bagi yang sudah bekerja harus melampirkan surat izin belajar ini. Formatnya bisa di-download di sini. Nah, ke-9 adalah MOU atau surat kerjasama gitu ya, guys, bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos beasiswa gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih sudah lolos beasiswa gitu, sekarang memang lagi waktunya cari LOA kampus, ya otomatis kalian sudah dapet toh MOU-nya. Nah, ini disematkan aja nanti di portal pendaftaran kalian. Wajib bagi kalian yang sudah lolos beasiswa ya, karena nanti ini bakal menyangkut dengan UKT seperti itulah. Nah, terakhir ini ada surat pernyataan terkait dengan keaslian dokumen. Nah, surat ini nantinya bakal kalian tanda tangan materai 10.000, tanda tangan kalian print dulu, formatnya ada di sini ya. Nah, format suratnya kalian download, kalian isi, kemudian kalian print, kalian tempelin
materai, atau mungkin kalian mau pakai materai digital, tapi kalau aku pribadi kemarin itu memilih untuk di print dulu, kemudian tempelin materai, tanda tangan basah, kemudian di scan lalu di upload. Begitu guys. Kita rehat sejenak. Nah, setelah semua syaratnya ini sudah kalian penuhi, sudah kalian siapkan, ini tinggal masuk ke pendaftaran. Nah, gimana cara daftarnya? Ini ada portal pendaftaran, namanya um.ugm.ac.id. Nih di sini ya. Nah, di portal pendaftaran itu kalian akan menginput data-data awal ya guys. Jadi data pembuka lah istilahnya, sebelum kalian mengupload 10 data atau 10 syarat yang tadi kalian sudah siapkan. Jadi data awal ini data apa aja? Pertama ada data pribadi, data diri, kemudian ada data kontak kalian yang meliputi email dan juga nomor telepon atau nomor HP aktif gitu guys. Terus ada data dokumen yang meliputi KK dan juga KTP. Udah tuh selesai ya kan data-data awal. Nah, habis itu kalian masuklah ke pendaftaran yang mengharuskan kalian untuk mengunggah 10 syarat tadi ya guys. 10 syarat pendaftaran S2 UGM. Sebentar biar aku cekin di sini ya guys. Ini bakal aku unjukin. Ini aku buka portalku dan aku spill sedikit mengenai tahapan-tahapan ini kayak gimana aja ya guys. Nah, ini jadi ada datanya guys. Awal banget ini isinya nama lengkap gitu-gitu ya. Nah, ini aku scroll agak manual, sorry. Nah, ini tahapan pertama pendaftaran. Kedua, pemilihan program studi ya guys. Nah, ketiga, pengisian data. Keempat, upload dokumen. Upload dokumen yang 10 aku sebutin di awal tadi guys. Kemudian ini ada rekomendasi. Ini kalian minta rekomendasi dari gini nih. Gitu ya. Ini ada kayak gini nih guys. Terus penguncian data kalau udah fix buat tagihan. Nah, ini di sini buat pembayaran yang mengharuskan kalian bayar sekitar 500.000 atau 750.000 tergantung dengan jurusan kalian ya. Cetak bukti peserta, oke. Kemudian pengumuman dan alhamdulillah guys. Sejauh ini jadi ada gambaran ya. Kira-kira bagaimana alur pendaftaran, syarat pendaftaran dan juga portal pendaftaran ini tampak atau wujudnya kayak gimana. Seenggaknya udah ada gambaran ya. Nah, setelah mendaftar, kemudian ini nanti kan proses seleksi ya. Ada masa sekitar semingguan kalau nggak salah deh. Semingguan kita menunggu dagdikdukder daya. Kita menunggu pengumuman gitu ya guys. Nah, terus setelah pengumuman, kalau kalian, semoga kalian ini lolos seleksi administrasi, seleksi berkas-berkasnya, ini nanti kalian bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes wawancara atau seleksi wawancara. Nah, aku sendiri wawancara itu dibagi menjadi 2 kloter ya, kalau aku di Magister Linguistik. Nah, aku sendiri wawancara dibagi menjadi 2 kloter di Magister Linguistik pada saat itu. Dan untuk durasi wawancaranya aku tuh cuma 6 menit. Jadi semua orang di jurusanku itu durasi wawancaranya itu cuma 6 menit guys. Itu menurut aku kayak sedikit banget. Maksudnya apakah akan bisa memuat informasi yang banyak gitu. Tapi ternyata ketika aku jalani wawancaranya ya 6 menit tuh oke-oke lah, pas aja gitu. Kayak lama-lama mau ngapain juga ya kan. Gitu guys. Nah, nanti ketika udah selesai wawancara tinggal nunggu lagi. Dan habis itu selesai dah pengumumannya. Semoga kalian yang lagi mendaftar Magister UGM ini dilancarkan oleh Allah jalannya. Semoga pokoknya hal-hal yang memusingkan atau membingungkan kalian ini segera dicerahkan gitu ya. Nah, aku juga mau spill biaya yang dikeluarkan untuk mendaftar S2 di UGM. Jadi pertama, itu ada biaya pendaftaran. Aku mengeluarkan biaya sebesar 500.000 untuk pendaftaran Magister Linguistik. Kemudian ada tes TPDA PLTI. Ini biaya yang aku keluarkan sebesar 333.000. Kemudian ada TOEP atau tes bahasa Inggris dari PLTI. Biaya yang aku keluarkan juga 333.000. Nah, kemudian ada biaya materai. Biaya materai yang aku keluarkan untuk surat pernyataan keaslian dokumen. Jadi 500.000 ditambah 666.000 terus juga 10.000. Jadi total biaya yang aku keluarkan untuk mendaftar S2 UGM adalah 1.176.000. Total biaya yang aku keluarkan itu
pure atau itu baru biaya dasarnya ya. Maksudnya aku kan ke tempat tesnya ini perlu ongkos gitu-gitu, itu nggak aku hitung guys. Jadi pure biaya per tes-tesan duniawi aja yang aku hitung, sama biaya materai tadi. Total yang aku keluarkan adalah 1.176.000 gitu. Oke, segitu aja guys videonya, mungkin terlalu panjang tapi aku harap ini bisa mencerahkan kalian ya. Pokoknya semangat aja deh buat yang lagi pada berjuang untuk melanjutin S2-nya ya, semoga rezeki kalian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah, aku bakal tanggapin. Nah selanjutnya aku juga bakal spill tentang tes yang mana sih yang worth it, TPA, PLTI, PAPS, atau Bappenas. Itu bakal aku review juga, bakal aku komparasikan kira-kira oke yang mana gitu. Jadi stay tune terus di channel aku. See you on the next video, bye bye.